Lalu bagaimana peluang terwujudnya rekonsiliasi antar elit politik pasca kontestasi Pilpres 2024? Kita bahas bersama dengan dua pakar politik pemirsa, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Ya. Selamat sore, maaf lahir batin Mas Burhan. Baik, Sore Mas Toto. Maaf lahir batin. Pertama kita ingin menuju ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, akankah mungkin terjadi rekonsiliasi? Kalau kita lihat kan dari Prabowo Subianto sendiri sudah sempat bertemu dalam sebuah kesempatan lah dengan Anies Baswedan ketika bertemu dengan Nasdem. Kemudian ada Gibran yang mengatakan ingin bertemu baik dengan 01 dan juga 03. Nah, ini apakah akan segera terwujud dan menjadi sebuah tanda sebuah rekonsiliasi? Per hari ini masih terlihat gimmicknya ketimbang niat untuk menjalin rekonsiliasi. Pertama karena masih dalam proses PHPU di Mahkamah Konstitusi, jadi kita masih menunggu hasil sampai 22 April. Yang kedua, tidak mudah menyembuhkan luka pasca Pilpres, jadi perlu waktu buat banyak tokoh untuk menjalin kembali, merajut kembali hubungan seperti sedia kala. Meskipun lagi-lagi dalam pengalaman kita sebelumnya, relatif insentif untuk masuk ke dalam kekuasaan itu bisa dengan segera mengubur kekecewaan dan kemarahan masa lalu. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Jadi menurut saya pertama kita tunggu hasil keputusan MK tanggal 22 April. Yang kedua, ya saya melihat terutama antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kalau yang lain menurut saya itu derivasi saja. Tetapi kalau misalnya terjadi rekonsiliasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu sudah hampir pasti tokoh-tokoh yang lain akan mengikuti. Tetapi per hari ini kemungkinan rekonsiliasi antara kedua tokoh ini relatif masih sulit terjadi. Jadi yang kita tangkap sekarang kan Pak Prabowo itu menjadi tokoh yang bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan semua tokoh. Karena Pak Prabowo sebagai presiden elect, minimal keputusan KPU mengatakan demikian, itu menjadi daya tarik tersendiri buat siapapun termasuk yang kalah untuk merapat ke dalam kekuasaan. Tetapi jangan lupa dalam proses kemenangan Pak Prabowo ada luka terutama dari pihak PD Perjuangan yang kecewa terhadap sikap Pak Jokowi. Nah pada titik itu ya menurut saya masih menunggu proses terutama yang melibatkan antara Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Mas Yunarto, apakah sependapat masih wait and see melihat kondisi dinamika politik yang terjadi atau akan segera dilakukan ini Mas pertemuan? Prabowo sudah tinggal Gibrannya ini Mas. Begini, kalau konteksnya rekonsiliasi itu adalah pemaknaannya adalah menerima hasil pemilu, secara otomatis ketika nanti hasil MK keluar dan katakanlah tidak mengubah keputusan KPU memenangkan Prabowo Gibran misalnya, pada akhirnya semua pasti bisa menerima. Dulu terjadi 2014, 2019 Pak Prabowo sebenarnya tidak menerima hasil dari KPU. Maju ke MK sepanas apapun situasinya, tapi tetap akhirnya harus diterima sebagai sebuah fakta politik. Tapi kalau rekonsiliasi dalam artian kemudian ikut ke dalam barisan pemerintahan, saya sepakat masih terlalu panjang prosesnya, terutama dalam konteks kalau kita bicara masa transisi ini kan masih sangat jauh ya. Pelantikan 20 Oktober itu masih sekitar hampir 7 bulan lagi, dan artinya ruang untuk kemudian terjadi dinamisasi masih sangat terbuka. Dan yang menarik memang adalah kalau kita bicara rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya terkait dengan konflik politik yang terjadi 2024 itu sebenarnya bukan dalam konteks Gerindra atau dalam hal ini Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mega misalnya, karena praktis tidak pernah ada konflik baru di antara keduanya selain kompetisi dari pemilu-pemilu sebelum. Tapi yang memang menarik adalah kalau kita mengartikan rekonsiliasi, apakah akan terjadi pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Kita tahu belum ada kepastian nih silaturahmi Lebaran terjadi atau tidak. Tahun lalu masih terjadi, ini pertama kalinya tidak terjadi silaturahmi Lebaran dari Pak Jokowi. Atau lebih daripada itu, bukan hanya sekedar rekonsiliasi, tapi konteksnya pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu membuka ruang bagi kemudian masuknya PDI Perjuangan ke dalam barisan koalisi Prabowo Gibran. Maknanya beda loh. Kalau PDI Perjuangan masuk ke dalam barisan koalisi pemerintahan diajak oleh Pak Prabowo,
dengan diajak oleh Pak Jokowi, menurut saya itu akan punya makna yang berbeda. Maknanya jauh lebih besar malah kalau kemudian yang membuka ruangnya itu adalah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Mas Burhan lagi. Selain soal kita bicara rekonsiliasi, ada orang yang merasa terlukai atau ada parpol yang mungkin tadi disebut oleh Mas Burhan terlukai. Ini kita juga melihat beberapa kali sempat ada kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Kemudian dalam kesempatan tersebut yang bersangkutan bertemu dengan ketua-ketua parpol. Kemudian juga bertemu bahkan tidak sengaja atau mungkin sengaja kita juga tidak tahu bertemu dengan salah satu calon presiden pada saat itu. Tetapi tanpa ada kehadiran dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa lihat dari fenomena ini, Prabowo tetap berjalan bertemu dengan ketua-ketua parpol, tokoh-tokoh politik, tapi dalam berbagai kesempatan wakilnya tidak selalu mendampingi. Pertama memang Gibran masih menjabat aktif ya sebagai wali kota di Solo dan punya constraint karena setahu saya sudah banyak menghabiskan cuti sebagai wali kota Solo untuk keperluan kampanye. Jadi kalau kemudian menjalin komunikasi terlalu banyak di Jakarta sementara tugasnya belum selesai, baru 2 atau 3 tahun, tentu akan menimbulkan isu yang lebih tidak sedap. Tetapi selain itu tentu saja dalam sistem ketatanegaraan kita yang jadi daya tarik itu presiden. Jadi wakil presiden itu kalau kita melihat konstitusi kita ya mirip ban serep sebenarnya. Jadi yang menjadi daya tarik terutama buat pembentukan pemerintahan ke depan ya Pak Prabowo karena beliau adalah presiden elek. Meskipun kita tahu iuran elektoral Gibran sangat besar dalam menyukseskan kedipilihan Prabowo sebagai presiden. Tetapi yang menjadi madunya ya Pak Prabowo. Karena hak prerogatif pembentukan kabinet Pak Prabowo. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo didekati oleh banyak kalangan, bukan hanya dari internal koalisi, tetapi juga dari pihak lain yang mengusung capres yang kalah, terutama untuk mengintip kemungkinan menjadi mitra koalisi baru. Tapi lagi-lagi ini sekaligus membuktikan bahwa meskipun Pak Jokowi dan Gibran punya kontribusi besar, tetapi lagi-lagi beliau berdua, Pak Jokowi dengan Mas Gibran, itu dianggap sebagai tokoh yang terutama oleh pihak yang kalah, itu sebagai pihak antagonis. Sementara Pak Prabowo dianggap dalam hal ini, itu sebagai pihak yang protagonis. Meskipun kita tahu sebenarnya yang pertama kali menawarkan Mas Gibran sebagai cawapres ya Pak Prabowo. Jadi ini memang unik nih ya. Dan ini sekaligus membuktikan sekali lagi bahwa siapapun yang menang itu akan punya 1000 ayah. Ya. Nah masalahnya meskipun Mas Gibran dan Pak Jokowi ikut bagian dari pemenang, tetapi karena masih meninggalkan luka bagi sebagian kalangan, terutama PD Perjuangan, itu Mas Gibran tidak terlalu didekati ya. Bahkan kalau lihat hati saya, beliau yang justru banyak menawarkan pendekatan kan, dengan mengatakan akan sowan kepada para capres, siap bertemu dengan para cawapres yang kalah. Nah, lain dengan Pak Prabowo justru malah didekati ya. Jadi lagi-lagi saya baca memang posisi tawar presiden lebih besar ketimbang cawapres. Betapapun besar kontribusi Gibran dalam konteks memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Tetapi ujungnya yang menentukan kue kekuasaan terutama di tangan presiden. Baik, Prabowo memang punya magnet tersendiri. Kalau Mas Yunarto melihatnya peluang untuk ke 03 Mas. Kalau untuk paslon 01 yang kita ingat bersama bahwa partai pengusung dari Anies sudah lebih dahulu sangat harmonis terlihat ketika bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi dengan 03 seberapa alot tarik ulurnya antara Prabowo Gibran dengan PDIP ini. Sesaat lagi Mas Yunarto ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.